Dari tempat ini saya mengucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, apabila saat ini kita masih bisa beribadah, itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Mungkin saat ini ibadah kita bukan ibadah yang bisa bertatap muka, tetapi kita harus masih tetap bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik. Mari kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan dan saat ini hanya satu-satunya sebagai kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Nyatakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal sebagai pernyataan bahwa Dia adalah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
pujian yang kita nyanyikan saat ini merupakan bukti bahwa sejauh langit dari bumi ini, kasih-Nya begitu besar. Mungkin di antara teman-teman ada saat ini mungkin berjuang menghadapi sakit penyakit, atau mungkin saat ini mengalami banyak kehilangan, atau mungkin juga ada teman-teman yang mengalami depresi atau beban hidup yang begitu berat. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku tak akan goyah, nyatakan sekali lagi. Aku tak akan goyah. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sembah Dia, Yesus. Sejauh langit dari bumi, amin, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan nada semakin lembut, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, sembah Dia. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu. Kami rindu Engkau Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan ini Tuhan, kami menyatakan bahwa sejauh langit dari bumi ini, kasih-Mu tetap yang terbesar. Saat ini Tuhan, kami merasakan begitu besar hadirat-Mu di dalam hidup kami. Pernyataan, perlindungan, kekuatan, penghiburan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, di saat-saat yang sedang tidak baik-baik saja, kami percaya kasih-Mu menguatkan kami Tuhan. Seperti pujian ini, Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami, segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami. Tuntun kiranya Roh Kudus-Mu selalu melingkupi hati kami. Agar hati kami semakin diperbaharui, diberikan sukacita dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pada sore hari ini. Puji Tuhan. Amin. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita,
dan hidup kita, agar semakin hari semakin diubah. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh kaum muda yang mengikuti acara ibadah ini secara live streaming, kami mengucapkan terima kasih, syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kasih sayang kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami, sampai pada sore hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dengan tak kurang suatu apapun di tengah-tengah bergejolaknya pandemi yang begitu mencekam kami Tuhan. Namun kami percaya dan kami berterima kasih kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, beribadah pada sore hari ini, membuktikan bahwa Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau tetap mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan, lanjut dari kehidupan kami semua pun ada di dalam tangan-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami sekalian pada sore hari ini lewat firman-Mu, dari awal bahkan sampai akhir daripada firman-Mu, Engkau memberkati kami semua dengan sabda-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memulaikan firman-Mu pada hari ini, pada sore hari ini. Amin. Selamat sore saudara sekalian, kaum muda, dimanapun kalian berada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan tetap sehat, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, melindungi kita sekalian beserta dengan seluruh keluarga. Saya ucapkan dengan penuh sukacita, Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Baiklah, pada sore hari ini kita mau duduk diam, kita sama-sama berkonsentrasi untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil temanya pada sore hari ini oleh teman-teman kita, yaitu unconditional love, yang artinya kasih tanpa syarat. Luar biasa tema kita pada sore hari ini. Memang tema ini sangat indah, sangat pas untuk saat-saat ini, di mana kasih di dunia ini sudah makin sulit untuk kita bisa mendeskripsikan makna dari kasih itu, karena semakin kompleks kondisi hubungan sosial manusia. Jadi unconditional love di sini memang penekanan kita adalah menyoroti hubungan kasih, lebih ditekankan kepada kasih sesama. Nah, saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6 saya tidak membacakan, tetapi inti kasih yang dimaksud oleh Rasul Paul di situ. Memang di dalam Alkitab begitu banyak penjelasan soal kasih, namun kita akan mengerucut kepada kasih yang horizontal antara kita dengan sesama kita. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ini definisi atau pengertian kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kasih sesungguhnya di dalam praktek kita, di dalam kehidupan sehari-hari, di mana menempatkan kasih sebagai bagian terpenting di dalam iman kita kepada Kristus. Nah, kalau saudara baca di situ memang luar biasa. Kita bisa melakukan semuanya. Kita bisa melaksanakan apapun kita bisa kerjakan di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita mengerjakan itu tanpa kasih, maka Tuhan mengatakan bahwa semua itu sia-sia. Bahkan yang ayat yang ketiga dikatakan bahwa bahkan jika kita mati pun, tetapi kalau kita melakukan itu tanpa kasih, maka Tuhan mengatakan itu juga sia-sia. Nah, mari untuk itu kita sama-sama akan baca di dalam Matius 22
Saya akan menjelaskan lebih dahulu supaya runut. Saya akan deskripsi kasih itu coba saya akan kemukakan kepada saudara sekalian supaya nanti kita bisa di belakangnya bisa ingat selalu kepada acuan awal kita. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saya akan bacakan. Guru, ini pertanyaan dari orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka dan ahli-ahli Taurat, mereka bertanya kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Dikatakan di sini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kita berhenti di sini dulu. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasih yang bagaimana? Yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bahkan di kitab yang lain, dalam perjanjian lama dikatakan dengan segenap kekuatanmu engkau mengasihi Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan itu mutlak. Sudah tidak ada tawar-menawar. Tidak ada syarat apapun yang bisa dimasukkan di dalamnya, tetapi mutlak. Dengan segenap. Semua kita berikan kepada Tuhan. Nah, itu kasih kepada Tuhan. Tetapi di ayat 38 dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita ingat di sini ya. Kasih kepada sesama itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kedua hukum ini yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba sekarang kita akan bergeser kepada saya akan coba crosskan cerita ini, ayat ini dengan Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Nah, di situ di ayat 12. Di ayat 12, nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara sekalian, kaum muda yang dikasihi Tuhan, kalau coba kita crosskan ayat ini, dua ayat, di mana dua-dua ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kasih ini adalah merupakan isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Tetapi kalau di Matius 22 tadi dikatakan bahwa kalau kita mengasihi sesama seperti kasihlah sesama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi di ayat 12 lebih ditegaskan lagi bagaimana mengasihi diri sendiri itu adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya kalau kita tidak mau disakiti oleh orang, tentunya kita jangan menyakiti orang. Kita tidak mau difitnah orang, jangan memfitnah orang. Kita tidak mau digosipkan oleh orang, ya kita jangan menggosipkan orang. Dan seterusnya, banyak contoh-contohnya. Jadi kalau kita merasa bahwa aku kepingin dibeginikan dengan sesamaku, maka coba kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal itu kepada sesama kita? Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kasih kepada sesama, yaitu kasihlah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara sekalian, pada saat ini kita tahu bahwa negara kita banyak dirundung oleh kesulitan, kengerian, ketakutan karena pandemi corona, COVID yang terjadi saat ini. Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti ini, kalau saya akan mengambil contoh ini, kita coba akan melihat bagaimana seharusnya praktek kasih itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita.
sehari-hari. Saya akan memberikan contohnya, tapi saya tidak akan membuat suatu justifikasi ini benar atau salah. Saya kembalikan kepada saudara sekalian untuk saudara yang menentukan bagaimana seharusnya ujian akan kasih kita kepada sesama itu dalam bentuk yang bagaimana. Yang harus kita berikan kepada sesama kita. Nah, ada beberapa contoh, dan ini merupakan kisah nyata di dalam kehidupan kita yang hari-hari ini terjadi. Contohnya, di dalam suasana COVID seperti ini, misalkan ada satu keluarga, di mana keluarga ini sudah punya, katakan seorang suami atau seorang istri, sudah punya pasangan, sudah dalam hidup berumah tangga, kemudian mereka juga punya anak. Nah, pada saat yang bersamaan, pasangan ini mempunyai orang tua juga yang masih hidup, punya papa dan mama. Karena kondisi pandemi saat ini, entah bagaimana papa mamanya harus terpapar virus. Nah, saudara sekalian, Anda misalkan pada posisi Anda sebagai anak, apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau kita mengatakan, ini orang tuaku, aku mengasihi orang tuaku, maka saudara mau tidak mau harus merawat, harus menjaga, harus membuat tindakan-tindakan sedemikian rupa agar orang tua Anda jadi sembuh. Atau orang tua ada yang merawat, ada yang menangani. Tetapi di sisi yang lain, keluarganya juga ingat bahwa dia juga punya suami, dia punya istri, dia punya anak. Kalau dia sampai tertular, kemudian dia pulang, dan kemudian dia harus menularkan penyakit kepada keluarganya di rumah. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya dalam kondisi yang sangat dilematis. Oke, itu misalkan contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, orang banyak terserang penyakit dan dalam kondisi kritis. Di mana kalau kondisi kritis itu tentunya yang paling gampang kita bayangkan adalah mereka membutuhkan obat agar mereka bisa sembuh, bisa tertolong dari kondisi sakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita semua tahu, saat ini obat-obatan untuk penyembuhan COVID sangat sulit didapat. Dan kalaupun ada, pasti dengan harga yang sangat mahal, yang tidak semua orang bisa menjangkau. Nah, saudara sekalian, ini juga cerita nyata. Ada beberapa keluarga, beberapa orang yang memiliki obat-obatan tersebut di dalam rumah mereka. Mereka istilahnya, aku stok untuk keluargaku. Nah, padahal keluarganya saat itu tidak ada yang sakit. Sedangkan di tempat lain banyak yang teriak-teriak, menangis-nangis minta tolong. Aku butuh obat. Anakku, adikku, keluargaku, orang tuaku sakit. Aku tidak ada obat. Tetapi di sini dia punya obat. Punya obat, tetapi dia membutuhkan obat itu untuk berjaga-jaga kalau keluarganya terjadi sesuatu. Nah, di sini timbul satu masalah, suatu problem sosialnya. Dan kalau saya kaitkan dengan kasih, apa yang harus dilakukan? Kalau kita mengatakan, kamu jahat, kamu tidak sakit, kamu stok obat. Padahal yang di situ, dia sudah sakit, sudah mau mati, dia butuh obat, tidak dapat obat. Apakah kita bisa menyalahkan keluarga itu? Saya tidak bisa mengatakan keluarga itu salah. Sementara kepada yang sakit, dalam kondisi seperti itu, dia juga membutuhkan obat, tapi tidak ada obat, terus mau nyalakan siapa? Apakah bisa menyalahkan orang yang memiliki obat? Dia juga punya alasan. Nah, saya tentunya tidak dalam kapasitas saya harus menjawab ini benar atau tidak. Tetapi bagaimana kasih lewat firman Tuhan itu sendiri yang nantinya yang akan memberi pencerahan kepada kita sekalian bagaimana seharusnya kita bertindak untuk jawaban apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, saya memang belum masuk kepada tema yang diberikan, ayat-ayat tema, dasar tema yang diberikan untuk sore hari ini, tapi saya akan mencoba dulu
memberi suatu gambaran mengenai kasih itu sendiri, yaitu dalam 1 Yohanes 4, mulai dengan ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita kembalikan cerita-cerita ini kepada tema kita pada sore hari ini, yaitu unconditional love atau cinta tanpa syarat, itu sebenarnya adalah suatu penerimaan secara total. Bukan cinta, kasih yang dikendalikan oleh sesuatu, kendalikan oleh syarat, kondisi, dan sebagainya. Tetapi betul-betul cinta secara mutlak, secara total. Nah, kalau kita kembali kepada cinta mutlak total yang tidak dikendalikan, itu tentunya kita pertama-tama kita langsung tahu pribadi siapa yang memberikan unconditional love, yaitu pribadi Yesus. Dia sempurna memberikan kasih dengan menebus dosa manusia lewat pengorbanannya. Tanpa melihat bagaimana keadaan kita, tapi dia sudah mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Nah, bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa dia sudah menebus kita, dia mengasihi kita pada saat apa? Pada saat kita masih berseteru dengan Allah pun dia sudah mengasihi kita semua. Nah, kita sebagai umat ketebusannya juga harus belajar bagaimana kita bisa memiliki kasih tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu unconditional love atau kasih tanpa syarat dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, maka beberapa hal harus kita lakukan. Nah, kita tidak membaca seluruh ayat yang dianukan, tapi nanti kita dalam penjelasan sambil saya mencoba menjelaskan, sambil kita akan mempelajari satu persatu makna yang tersirat di dalam cerita Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Di dalam ayat ini jelas Tuhan mengatakan bahwa ada suatu perintah, tinggal di dalam kasihku. Karena itu adalah perintah Yesus kepada orang percaya. Yesus telah memberikan teladan tentang kasih tanpa syarat, yaitu tadi saya sudah katakan ia mati bagi ketebusan banyak orang. Jadi jika orang hendak memilih kasih tanpa syarat ini, maka orang tersebut menurut ayat ini dikatakan wajib dan harus tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau kita katakan tinggal di dalam Yesus, mungkin kita butuh suatu aplikasi yang nyata, penjelasan yang lebih real, yang lebih konkret. Apa sih tinggal dalam Yesus? Nah, tinggal dalam Yesus berarti orang tersebut harus pertama mengenal Yesus. Kemudian dia percaya kepada Yesus dan dia harus hidup di dalam Yesus. Maka itu baru dikatakan bahwa orang tersebut tinggal di dalam Yesus. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat yang 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Menurut perintah Tuhan, merupakan bentuk ketaatan pada Yesus. Saya ulangi, menurut kepada perintah Tuhan, merupakan bentuk ketaatan kita pada Yesus. Nah, kalau ayat 10 tadi dikatakan bahwa jika kita taat atau menurut perintah Yesus, maka kita dapat mengalami kasih Yesus. Dengan mengalami kasih Yesus tentunya, maka kita sedang belajar melakukan kasih tanpa syarat ini. Nah, saya ulangi lagi, karena ini penekanannya ada di sini. Karena dengan mengalami kasih Yesus, maka kita
sedang belajar melakukan kasih tanpa syarat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Petrus 1 ayat 22, coba kita baca. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan di sini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Tadi konteksnya adalah taat kepada Yesus. Menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi dengan ketaatan kepada Yesus, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, tanpa syarat tadi. Nah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap jiwamu. Ya, sudah tidak ada cara yang lain. Kalau kita taat kepada Yesus dan kita mau hidup di dalam kasih kepada sesama, saling mengasihi tanpa syarat, maka hal ini harus kita praktekkan. Yaitu 1 Petrus 1 ayat 22. Taat kepada kebenaran, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, kemudian saudara sekalian, selanjutnya kalau kita kembali ke Yohanes 15 tadi, dalam Yohanes 15 tadi, dikatakan di sini, di ayat yang ayat yang ke-16. Dikatakan di sini bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tadi kita sudah membahas bahwa pertama kita harus tinggal di dalam Yesus. Untuk kita memiliki kasih unconditional love tadi, kita harus tinggal di dalam Yesus. Kemudian yang kedua, kita harus taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan kita pergi menghasilkan buah. Saudara sekalian, tiga hal yang pokok ini yang bisa saya temukan di dalam penjelasan Yohanes 15 dengan tema unconditional love, di mana pergi menghasilkan buah yang ketiga ini berarti bahwa konsekuensi kehidupan yang telah dipilih Allah adalah pergi dan menghasilkan buah. Artinya bahwa kita melangkah, kita dikatakan pergi, berarti kita melangkah, pergi untuk mewartakan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini kalau saya amati, ini sekarang nyambung dengan hari-hari kita Bible Study. Bapak Gembala selalu menekankan soal bagaimana kabar baik, kabar keselamatan, Injil ini bisa disampaikan kepada siapapun lewat kita pergi untuk menyampaikan Injil ini. Dan kemudian yang kedua, hidup ini menghasilkan buah, yang artinya bahwa hidup ini harus aktif dan produktif, berguna bagi orang lain. Kenapa saya katakan gitu? Karena hidup yang berguna bagi orang lain itu seperti pohon yang menghasilkan buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara sekalian, kaum muda, saat kita berguna bagi orang lain, maka berarti kita sedang memberikan kasih Tuhan dalam kurung tanpa syarat ini, seperti perintah Yesus yang ada di dalam ayat selanjutnya, di ayat 17 dari Yohanes 15 ini. Jadi kita sedang dalam proses tahap bagaimana kita menghasilkan sesuatu dalam bentuk buah, memberikan kasih kita, sehingga ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekalian sudah, ini di ayat 9 sampai ayat 17 ini merupakan suatu cerita yang mutlak, sudah tidak bisa ditawar. Dikunci dengan ayat 17 tadi, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi tidak ada sesuatu
yang akan bisa kita buat alasan atau buat sesuatu bahwa wah, aku tidak bisa karena begini begitu. Karena ini sudah mutlak perintah Tuhan kepada kita sekalian. Kasihlah seorang akan yang lain. Saudara sekalian, tadi sudah saya menyebutkan 3 kegunaan item dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lebih detail lagi. 3 item di atas tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu tinggal dalam Yesus, kemudian taat kepada Yesus, dan pergi menghasilkan buah. Kalau kita perdalam lagi di dalam Yohanes 15 ayat 11, dikatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 11 dikatakan bahwa kita mengalami sukacita surgawi, yaitu sukacitaku, sukacita Yesus ada padamu, ada pada kita. Jadi suasana sukacita surgawi yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi ini. Luar biasa kan? Makanya di dalam doa Bapa kami selalu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya senang sekali dengan ayat dari doa Bapa kami ini, karena ini betul-betul ayat ini selalu terkena kepada mana-mana, yaitu kalau kita bicara soal sukacita, soal penuhnya sukacita dari Allah itu, kita bisa melihat, menggambarkan bagai sukacita yang dari surga, suasana surga yang kita tahu, kita yakini begitu indah, sukacitanya begitu luar biasa, begitu murni, bukan sukacita yang dibuat-buat atau dikerjakan oleh manusia. Nah, sukacita yang luar biasa, yang sempurna itu bisa kita alami selama kita masih di bumi. Dengan bagaimana? Ya dengan tadi 3 syarat tadi. Kita tinggal dalam Yesus, kita taat kepada Yesus, kita pergi menghasilkan buah, maka kita mengalami sukacita. Kemudian di dalam ayat 14 sampai 15, coba kita baca sini. Kamu adalah sahabatku, ayat 14 ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya coba memikir, apa korelasi hubungan dari apa yang sudah kita baca tadi, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13 lah katakan. Semua kita berbicara soal tinggal dalam Yesus, soal kasih kepada Yesus, kasih Bapa, kasih manusia, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus mengalihkan kepada suatu topik yang seakan-akan out of context dari pembicaraan yang di atasnya. Tuhan Yesus langsung mengibaratkan suatu hubungan antara sahabat dan yang satu adalah hamba. Nah, kalau kemudian dikasih oleh Tuhan, menarik sekali di sini. Kalau kita perhatikan, saudara perhatikan bahwa sahabat, deskripsi dari sahabat itu adalah hubungan atau relasi yang intim, yang dalam. Perhatikan, sahabat adalah hubungan, ya tentunya hubungan sesama ya, yang didasari dengan hubungan yang intim dan ada suatu relasi yang dalam. Nah, kemudian sahabat di dalam ayat 14, dalam konteks ini, saya tentunya tidak ngerti bahasa Latinnya, tidak mengerti bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya dari Alkitab pada umumnya. Tetapi ada hal-hal tertentu di mana saya juga ingin lebih dalam mengetahui supaya tidak salah. Maka saya tanya kepada yang mengerti, saya tanya apa tuh? Sahabat ini dalam bahasa aslinya, ini apa? Ternyata begitu dilihat dalam bahasa aslinya, dikatakan sahabat ini adalah Philios. Yang artinya adalah, dari situ disebutkan arti dari kata Philios itu semua ekspresi
atau tindakan, atau aktivitas, atau relasi yang dibangun di antara sesama itu didasarkan kepada kasih. Nah, setelah saya melihat arti asli daripada sahabat ini, langsung saya seakan-akan connect, jadi celing. Jadi saya lihat loh, ternyata Yesus menganggap kita, kalau kita mengasihi, kita tinggal dalam Yesus, kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah sahabat. Sahabat yang bagaimana? Sahabat di dalam konteks di ayat yang ke-15 ini tadi, maka Tuhan mengatakan bahwa hubungan pada kondisi yang saling mengasihi. Di mana kalau kita kembali di dalam konsep dari Matius 7 dan Matius 22 yang sudah kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa bagaimana kita apa tuh mengasihi. Mengasihi itu artinya kita melakukan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tuh melakukan sesuatu yang sama seperti kita. Tadi dikatakan kan gampangannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang dalam ayat yang lain dijelaskan lebih detail lagi, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu, kamu perbuat itu kepada orang lain. Nah, coba kita fokuskan hubungan ini dengan hubungan sahabat. Kalau seorang sahabat di mana mereka memiliki relasi, suatu hubungan, suatu aktivitas atau suatu ekspresi tindakan, semuanya itu dikaitkan dengan kasih, maka sangat cocok sekali. Karena sahabat ini tentunya dia ingin melakukan sesuatu agar sahabatnya melakukan sesuatu yang sama kepada dia. Dan ini kan kembali kepada konsep daripada kasih tadi. Nah, kita bedakan dengan konsep dari Tuhan Yesus mengatakan kamu bukan lagi budak. Tidak, aku tidak menganggap kamu sebagai budak. Karena apa? Budak atau doulos. Di sini dikatakan bahwa seseorang yang menjadi milik orang lain. Dia tidak memiliki haknya. Diri sendiri dia tidak memiliki. Nah, jadi saudara bisa mudah membedakan antara sahabat dan doulos tadi. Sahabat tentunya kalau ini orang yang seimbang, melakukan sesuatu, yang ini juga melakukan hal yang sama. Sedangkan kalau doulos, Tuhan katakan, maka si Tuhan melakukan sesuatu bukan atas dasar kasih, tetapi atas dasar ya karena kamu tidak berhak atas dirimu sendiri, kamu diperintah. Apa yang dilakukan oleh doulos ini berdasarkan perintah, bukan berdasarkan kemauan. Seperti konsep kasih tadi, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu, kamu perbuat juga kepada orang lain. Tetapi untuk hubungan dengan budak tidak bisa. Jadi artinya Tuhan Yesus menjadikan kita sahabat, bukan budak. Ada satu kesetaraan di sini. Ya. Jadi satu kesetaraan. Yesus memperlakukan, menganggap kita semua menjadi sama dengan Yesus. Bukan menjadi hamba. Dan kalau kita sama dengan Yesus, di ayat berikutnya dikatakan bahwa kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, kehendak daripada Yesus. Ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, ini nanti kalau kita kaitkan lagi pasti kembali ke ayat 9 tadi. Jadi ini ada suatu hubungan timbal balik yang luar biasa di dalam Yohanes 15 sih. Kalau kita ulangi baca untuk lebih menekankan lagi ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara sekalian, ada sebuah ayat yang cukup menarik, yaitu di dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal pasal 18 ayat 24. Dikatakan di sini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, kalau dikatakan teman mendatangkan kecelakaan, pasti ini dia bukan seorang sahabat. Karena dia tidak mendasarkan pertemanan mereka dengan relasi kasih, dengan suatu aktivitas yang dasarnya adalah kasih. Nah, tetapi ayat berikutnya, kalimat berikutnya mengatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ya saya tidak mengatakan bahwa saudara itu, kita kalau memiliki saudara kita itu jahat-jahat, teman-teman kita lebih baik, ya enggak juga. Tetapi dikatakan di sini bahwa ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Karena dalam kehidupan kenyataan kita sehari-hari memang ada juga. Justru saudara kita malah Anda akrab, justru sama teman malah akrab. Nah, pengalaman ini juga sekarang mungkin banyak terjadi di lapangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya perhatikan beberapa dari mereka-mereka yang terkena virus COVID dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan. Saya lihat di grup-grup itu, justru mereka minta tolong kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat mereka. Ya, mungkin mereka sudah minta tolong kepada saudara, tapi mungkin saudara dengan hubungan yang terbatas, sehingga tidak bisa memiliki channel kemana-mana, justru banyak teman-teman yang lain yang memberikan pertolongan pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Maka saya katakan bahwa saudara baik, luar biasa. Sahabat juga baik, luar biasa. Jadi tentunya dengan kata lain bahwa kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini, berhubungan dengan siapapun, saudara kita harus berhubungan baik, harus dengan kasih kepada sahabat teman-teman kita pun juga kita harus mendasarkan hubungan kita dengan kasih kepada mereka semua. Demikian, semoga penjelasan pada sore hari ini bisa menjawab unconditional love yang saya sendiri juga sebetulnya cukup tertantang dengan tema ini, dan saya juga awalnya juga bingung juga bagaimana saya harus menjelaskan kasih tanpa syarat itu kepada sesama. Kalau kasih tanpa syarat kepada Tuhan, ya mungkinlah, karena Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kita full mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana mengasihi sesama? Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak justru sesama teman-teman kita yang dikatakan teman baik, teman akrab, tiba-tiba menyakiti kita, menipu kita. Justru kita ditikam oleh orang-orang, teman-teman dekat kita. Tetapi sore hari ini Tuhan menunjukkan bagaimana kita harus memiliki kasih tanpa syarat itu. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan itu, saudara yang bisa menjawab sendiri. Kata kuncinya hanya tinggal dalam Tuhan selalu, kita taat kepada Tuhan, perintah Tuhan, kita pergi dan selalu menghasilkan buah. Itu yang bisa saya katakan kepada saudara sekalian. Semoga firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari saudara muda sekalian, kita bersama-sama berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan sambil kita mohon kepada Tuhan bagaimana kita tetap dalam kondisi apapun, kita tetap memiliki kasih yang tanpa syarat, kasih tanpa dengan hitung-hitungan, kasih tanpa memikirkan balas budi, memikirkan sesuatu yang lain secara pikiran manusiawi kami, tapi kami boleh benar-benar mengasihi Engkau
sebagai hukum yang terutama, dan juga boleh mengasihi sesama kami seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Kita sama-sama berdoa, dan setelah itu kita akan lanjutkan doa kita dengan doa syafaat untuk pemerintah kita, dan juga ada beberapa permohonan doa. Kita tundukkan kepala. Kembali Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu sore hari ini. Dalam kesempatan yang singkat Tuhan, Engkau sudah memberikan kami di dalam kondisi yang begitu mencekam, di mana semua orang saat ini hanya berpikir bagaimana untuk keselamatan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, untuk keamanan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, dan semuanya Tuhan, orientasi yang begitu mengerucut kepada egoisme manusia saat ini. Namun Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Engkau mengajarkan kepada kami seluruh kaum muda-Mu mengenai suatu kasih yang luar biasa Tuhan, kasih yang berasal daripada Engkau sendiri yang sudah memberikan suatu contoh yang begitu istimewa, begitu dahsyat. Engkau Allah yang sudah mempraktekkan unconditional love tanpa syarat. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mati bagi kami, bagi keselamatan kami tanpa syarat apapun karena kasih-Mu. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami pun boleh tinggal tetap di dalam kasih itu. Kami boleh tetap taat kepada firman-Mu, melakukan semua apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan untuk itu kami harus pergi dan menghasilkan buah seperti yang firman-Mu sudah sampaikan tadi Tuhan. Engkau ajarkan kepada kami itu semua supaya kami di dalam kondisi sebagai manusia yang tinggal di bumi, tapi kami boleh merasakan suasana sukacita surgawi ada dalam hati kami karena kami mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau tolong Tuhan seluruh kaum muda-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Engkau menilik satu persatu apapun kondisi keadaan mereka Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkemurahan kepada mereka semua. Biarlah Tuhan kasih-Mu Engkau curahkan lewat Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap anak-anak kaum muda, bahkan siapapun Tuhan yang sempat mendengar firman ini, supaya saat mereka mendengar kasih yang luar biasa dari Engkau, maka hati mereka pun juga tergetar dan digerakkan oleh kasih, dan mereka boleh mengalami sukacita karena kasih-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hari ke depan, esok dan seterusnya. Banyak hal yang harus kami lalui, banyak tantangan yang mungkin harus kami hadapi Tuhan. Tapi kalau kami memiliki kasih-Mu, kami memiliki damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan, sukacita itu ada pada kami seperti janji yang sudah Kau berikan kepada kami. Bahkan Engkau juga mengatakan kalau kami memiliki kasih melakukan itu semua. Engkau mengatakan apapun yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan itu semuanya bagi kami. Sebab itu kami percaya Tuhan kepada firman-Mu bahwa Engkau akan menggenapkan semuanya bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhirkan ibadah kami, sebelum kami menutup doa kami kepadamu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dan masyarakat di Indonesia diberi hikmat untuk mengelola permasalahan pandemi yang kasusnya semakin meningkat. Berikan kesadaran kepada mereka semua Tuhan untuk bisa mentaati prokes dari kesadaran diri sendiri supaya kami semua bisa ikut bersumbangsi untuk meredam COVID ini. Kemudian kami juga berdoa untuk tim para medis yang mereka berjuang untuk kesembuhan, untuk kebaikan para pasien yang ada, agar Tuhan memberikan kekuatan dalam penanganan pasien ini, pasien COVID-19 ini yang terus meningkat dan menyebar luas. Kami juga berdoa untuk kesetiaan kaum muda. Seberapa Tuhan yang Kau sudah gembalakan kaum muda-Mu. Kau tolong Tuhan bagi yang lemah iman, yang saat ini mungkin mengalami depresi, mengalami tekanan. Oh Tuhan, apapun kondisi mereka saat ini, kiranya Kau memberikan kekuatan kepada kaum muda yang mengalami pergumulan dalam bentuk yang lain Tuhan. Mungkin pengalaman pergumulan pekerjaan, mungkin dalam pendidikan mereka, kuliah, sekolah mereka.
Kemudian dalam pergumulan mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau yang mengetahui, Engkau yang menilik mereka semua. Bahkan ada hal-hal yang lain yang banyak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusiawi kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan saat ini juga Engkau menjamah mereka, Engkau menolong, Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan mereka semua dalam kondisi apapun. Oh terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terlalu banyak Tuhan hal-hal yang ingin kami sampaikan, yang kami doakan. Tapi mulut kami terlalu kecil, mulut kami terlalu singkat untuk kami bisa berbuat sesuatu, untuk kami bisa memohonkan sesuatu kepada Engkau. Namun Engkau Allah yang menilik jauh di dalam hati kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami, kaum muda yang ada di tempat ini, bahkan mereka sekalian kaum muda yang saat ini juga ada di rumah masing-masing dalam kondisi apapun. Engkau pun menolong mereka semua. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Tak lupa kami juga menaikkan permohonan doa ucapan syukur untuk beberapa saudara kami yang ada di sini, yang disebutkan namanya, yaitu Saudari Christine Caroline, perpanjangan usia. Kemudian yang kedua juga untuk Saudara William Benaya, perpanjangan usia juga Tuhan. Dan yang ketiga, kami berdoa untuk saudara kami, Yoel Setiawan. Engkau pun juga memberkati dengan berkat yang sama dalam perpanjangan umurnya. Karuniakan selalu kesehatan, panjang umur, berkat jasmani rohani, berkat hikmat anugerah, kepandaian, marifat, akal budi, bahkan semua yang dibutuhkan. Sampai kepada berkat-berkat jasmani dalam mereka bekerja, berkarir, berkarya. Engkau pun memberkati mereka semua anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang mungkin tidak sempat tertulis di sini Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau juga memberkati mereka tanpa terkecuali seorang pun. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami akan segera mengakhirkan ibadah kami pada sore hari ini. Maka sebelum kami menutup, sebelum kami meninggalkan ibadah untuk saudara-saudara yang bertugas dan juga untuk saudara yang di rumah, sebelum menutup HP, TV, laptop kami masing-masing, Tuhan, kami mohonkan berkat untuk mereka sekalian. Berkat yang Kau curahkan, berkat kasih daripada Allah Bapa, daripada Allah Sang Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang luar biasa Tuhan, Kau curahkan kepada kami sekalian. Mulai sore hari ini, malam hari ini, esok, bahkan sampai seterusnya, sampai Kau datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau memberkati kami sekalian dengan segala kelimpahan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.